share dulu. Oke. Apa terlihat di layar semuanya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, oke. Pak. Sudah, Pak. Baik. Ukuran pemusatan yang kita bahas terakhir yaitu tentang kuartil, desil, dan presentil, tapi konteksnya untuk data yang berkelompok atau data yang sudah dibuatkan distribusi frekuensi. Saya ingatkan sekali lagi bahwa data yang dikelompokkan atau data berkelompok itu adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Sehingga apa yang kita bahas kemarin juga minggu lalu maksud saya terkait rata-rata median dan modus itu data itu akan kehilangan identitas data mentah. Sehingga untuk melihat kuartil, desil maupun presentil dari konteks data yang berkelompok ini, kita harus duga dari distribusi frekuensinya. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke penjelasan terkait kuartil dulu ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas di data tidak berkelompok, kuartil itu prinsipnya membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi ada 3 kuartil ya. Kuartil 1 itu 25% dari data, kuartil 2 itu 50%, dan kuartil 3 itu 75%. Kalau Anda hitung kuartil 4 tidak perlu lagi ya, karena kuartil 4 pasti 100% gitu. Nah, untuk mencari kuartil ya atau nilai kuartil untuk data yang dikelompokkan itu kita pakai rumus ya. Kita pakai rumus. Yang pertama kita menentukan dulu ya, menentukan dulu di mana letak kuartil berada. Ya, tahu dulu posisinya ada di mana. Nah, letak kuartil untuk data yang dikelompokkan ini kita pakai rumus ya. I dibagi 4 dikali N. Nah, I ini apa? I ini kalau kita lihat keterangan bukan interval ya, tapi I di sini yang dimaksud ini adalah terkait kuartil keberapa ya. Kuartil keberapa atau di soal itu kita mau tahu kuartil berapa. Kan ada 3 tadi toh. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau misalnya soal kita itu tanya kuartil 1, maka I di sini adalah 1. Berarti 1/4 dikali N. Tapi kalau soal kita itu misalnya misalnya kuartil 2, maka di situ kita tulis 2/4 kali N. Atau kalau soal kita minta kuartil 3, berarti I di yang pertama ini maksudnya adalah 3. Gitu. 3/4 dikali N. Di mana N itu adalah jumlah frekuensi. Lalu setelah kita dapat nilai letaknya berada di kelas keberapa, lalu kita masukkan ke rumus ya untuk mengetahui nilai kuartil tersebut ya. Rumusnya KI sama dengan L tambah 1/4 kali N kurang CF dibagi F kemudian dikali I atau interval di situ. L itu adalah, Anda bisa ganti di situ catatan Anda, bukan batas kelas ya, tapi tepi kelas bawah. Nanti diperbaiki di catatan Anda. Kemudian KI itu menunjukkan kuartil keberapa ya. I itu menunjukkan yang di depan ini menunjukkan posisinya ya. Misalnya kuartil 1 tadi ya berarti K1. Kalau kita cari kuartil 3 ya berarti K3 gitu. Kemudian L itu adalah tepi kelas ya. Tepi kelas bawah, di sini bukan batas kelas. Yang mengandung kuartil. Jadi setelah kita tahu tadi letaknya ada di kelas keberapa, nanti kita cari batas tepi kelas
bawahnya berapa. Sorry ya, saya perbaiki. Memang supaya ada jangan keliru. Tapi ya. Terus kemudian ditambah 1/4, I/4 dikali N. Ya, I itu menunjukkan sama kayak yang diletak tadi ya, menunjukkan kuartil keberapa. Kemudian dibagi 4 ya, karena ya memang kuartil di sini pembaginya harus 4 ya, karena prinsip kuartil tadi membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian dikali N, itu adalah jumlah data kita atau jumlah frekuensi. Ya. Kemudian CF. Nah, CF ini nanti kita pakai frekuensi kumulatif. Nah, untuk rumus kali ini nanti kita pakai frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Terus setelah itu dibagi dengan F, yaitu frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil, lalu dikali dengan interval. Oke, setelah ini kita tahu kita akan praktek ya, atau melakukan simulasi untuk soal kuartil. Kita masih pakai ya data dari hasil pertanian atau hasil panen dari Pak Umbu pada pertemuan 2 itu. Kemudian di sini kita minta di soal ini cari kuartil 3 untuk data yang telah dikelompokkan. Oke. Bagaimana ini kita bisa lanjut? Kita ke latihan soal. Ya. Berdasarkan rumus, kita harus buat distribusi frekuensi dulu ya. Kita punya kelas, kita punya interval, frekuensi, tepi kelas bawah, tepi kelas atas sih sebenarnya tidak ada pun tidak apa-apa. Dan tadi saya bilang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, Anda perhatikan di sini frekuensi kumulatif kurang dari memang nilai nolnya sengaja saya hilangkan di atas supaya setiap kelas itu memiliki nilai ya. Maka kalau kita hitung distribusi frekuensi kemarin, nol ini hilang ya. Nol ini hilang, kemudian kita mulai dengan 1, lalu angka yang seterusnya 4, 11, 14 dan 15. Bagaimana proses itu kan sudah saya terangkan ya di pertemuan kedua. Oke, sudah dicatat ini atau Anda mau catat dulu? Mau catat dulu, Mau Pak. catat dulu, Pak. Catat dulu ya. Oke, silakan. 2 sampai 3 menit.
Sudah, Pak. Oke. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sekarang kita cari dulu yang pertama letak kelas kuartil 3. Ya, kuartil 3 itu ada di posisi mana? Langkah yang pertama itu kita pakai rumus. Rumusnya apa tadi untuk mencari letak kelas kuartil? Atau posisi I per kuartil? 4 kali N. I bagi 4 kali N, Pak. Dibagi 4 dikali N. Oke. I-nya berapa di sini? I. 3. 3. Kenapa 3? Karena kita mau cari kelas kuartil 3. Tergantung soal ya. Kalau kuartil 1 berarti I-nya 1. Kalau kuartil 2 berarti I-nya 2. Oke. Berarti 3/4 dikali N. N berapa? 15. 15. Oke. Berarti dapat hasil betul 11,25. 3/4 dikali 15. Betul, Pak. Betul ya? Oke. Langkah selanjutnya habis itu kita lihat ke frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Nah, ada di posisi mana dia itu? Letak kuartil itu ada di posisi bagian mana coba? Dari data ini. Posisi kelas keempat. Posisi kelas keempat. Kenapa kelas keempat? Karena 11,25 itu tidak bisa masuk ke kelas ketiga karena batas paling atas di kelas ketiga ini hanya 11. Nah, kita dapat 11,25 sehingga kita harus pindah ke kelas berikutnya, yaitu di sini nilai paling tinggi 14. Oke. Lanjut, berarti kuartil ketiga itu berada di kelas keempat. Oke, kita lanjut. Sekarang masukkan ke rumus. Berarti rumusnya tadi KI sama dengan L tambah L L ditambah tambah 3 bagi 4 dikali N dikurang CV dibagi V. F. ya, lalu dikali terakhir I. dikali I atau interval. Oke. Kali I. Ya, kita sudah tahu ini ya posisinya. Lalu L. L itu adalah tepi kelas bawah. Ya, tadi sudah 56,5. Lalu ditambah L ditambah 3/4 ya. I itu 3 ya dari sini karena kuartil 3. Kemudian dibagi 4 dikali N. N itu menunjukkan jumlah data kita atau frekuensi ya. 15
Lalu dikurangi dengan CF. CF itu adalah tadi keterangan rumus hanya bilang frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum ya, sebelum kelas yang mengandung kelas modus. Kelas kuartil. Berarti kalau kelas kuartil adalah kelas keempat, berarti sebelum frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas keempat, yaitu 11. Lalu dibagi dengan F ya, atau frekuensi di sini 3 ya, yang mengandung kelas kuartil tadi ya, lalu dikali I. I itu menunjukkan interval ya, atau di sini soal kita intervalnya berapa? Halo? 3. Interval, hah? Interval. 12. 15. Interval yang kita sudah bahas 13, yang lalu. 13. 13, Pak. Oke. Jadi begini ya, kita masukkan ke rumus ya. 56,5 ditambah 3/4 dikali 15 dikurangi 11 bagi 3 dikali 13. Oke, kita selesaikan dulu ya. Yang paling mudah itu 3/4 kali 15. Kita sudah dapat hasilnya di atas ini. 3 dibagi 4, 0,75 kali 15. Betul 11,25? Betul, Pak. Oke. Ya, berarti kita selesaikan lagi. 11,25 kurang 11. Dapat berapa? 0,25, Pak. 0,25. Oke. 0,25 dibagi 3. 0,083. Yang lain sama? Sama, Pak. Oke. Lalu dikali 13. 0,083 dikali 13 dapat berapa? 1,083. Oke, lalu ditambah dengan 56,5. 57,58, Pak. 57,583 ya, pembulatan di belakang saya pakai 3 angka ya. Oke, artinya apa? Ya, artinya kuartil 3 atau hasil panen Pak Umbu ini selama 15 hari adalah sebanyak atau sebesar 57,583 kilogram. Oke, silahkan ditulis dulu. Saya kasih Anda waktu 2-3 menit. Silahkan.
Sudah, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita pindah untuk ke desil. Oke, kalau kuartil kemarin, tadi kita bahas membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, ya, sama banyak nih. Sehingga terdapat 9 desil ya, mulai dari desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya sampai desil 9. Nah, kemudian desil ini sebenarnya prinsip kerjanya sama seperti kita menghitung kuartil tadi untuk data berkelompok, hanya saja di sini bedanya ya pembaginya 10 ya kalau kita lihat di sini. Ya, jadi yang pertama adalah kita menentukan kelas di mana desil itu akan berada dengan cara kita menggunakan rumus I per 10 kali N. I itu ya menunjuk desil berapa ya, tergantung soal kita itu permintaannya atau keinginan atau apa yang dicari itu di desil berapa. Misalnya di data kita misalnya cari desil 5 ya berarti 5 per 10 kali N. Ya. Atau kalau misalnya desil 9 ya berarti 9 per 10 dibagi N. Mana N itu adalah jumlah frekuensi. Terus kita pakai rumus ya untuk menentukan nilai desilnya, yaitu DI atau desil kesekian ya, tergantung soal, sama dengan L ditambah I per 10 kali N kurang CF bagi F kali I. Ya, di mana DI itu menunjukkan desil ke tadi ya, tergantung soal kita atau data kita. Lalu L itu adalah tepi kelas bawah dari kelas desil yang kita sudah tentukan atau sudah kita temukan terlebih dahulu. Lalu N itu adalah jumlah data atau jumlah frekuensinya. Lalu CF itu adalah frekuensi kumulatif ya.
sebelum kelas desil. Sedangkan F itu adalah frekuensi kelas desil dan I itu adalah interval, ya, interval dari desil itu sendiri. Kita lanjut. Sekarang coba kita simulasikan atau kerjakan pada data hasil panen Pak Umbu. Di sini diminta carilah nilai desil 8 dari data yang telah kita kelompokkan. Ya, atau 80% ya kita bisa katakan. Di soal dia minta 80% dari hasil panen Pak Umbu itu ada di mana sih sebenarnya angka panennya itu. Oke, kita masuk ke Anda catat dulu ya soalnya atau tabel distribusi frekuensi. Sudah dicatat atau mau dicatat ulang? Harus dicatat ulang ya. Catat ulang, Pak. Ya, silakan. Anda jangan pakai jangan pakai satu distribusi frekuensi lalu double ya, tidak boleh. Atau kerjanya nanti kerja yang kuartil, desil di situ tidak bisa. Tapi kerjanya tolong menggunakan data yang memang walaupun soalnya sama tapi Anda perlu lakukan atau penulisan ulang ya supaya jangan dicampur-campur. Takutnya kalau dicampur-campur Anda bingung ya nanti. Seperti itu. Silakan ditulis.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita cari dulu letak ya. Letak kelas desil 8. Nah, rumusnya apa tadi? Untuk mencari letak. DI sama dengan L. I sama dengan I per 10 kali N. bagi 10 kali N. Oke. I-nya berapa di sini? 8, Pak. 8. Oke, berarti 8 per 10 dikali N atau 5 dikali 15. Oke. 8 dibagi 10 0,8 dikali 15 apakah betul dapat 12? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Nah, 12 itu ada di mana? Nah, kita lihatnya di frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ada di mana itu? Di kelas 12. Kelas Di keempat, kelas Pak. keempat. Terus, berarti kelas keempat ini kita sebut sebagai kelas dari desil 8 ya, karena desil 8 ada di situ. Oke, sekarang nilainya kita masukkan ke rumus. DI sama dengan atau D8. D8 ya. D8, Pak. Iya. Rumusnya? L tambah 1 per 10 kali N kurang CF per F kali I. Oke. L-nya berapa? 56,5. 5. Oke. 5. Ditambah I. 8 per 10 8 kali per 10, Pak. Kali 15. 15. Kurang frekuensi kumulatif sebelum. 11. 11, Pak. Oke. Terus dibagi dengan F. Frekuensi. Frekuensi kelas desil. 3, Pak. bukan 15 ya. Oke, dikali interval. 13. 13, Pak. Oke. Kita akan masukkan ke rumus. Aduh, sorry, jangan tulis K3 ya. Tapi D8. Ini belum diubah. Berarti D8 sama dengan 56,5 tambah 8 per 10 kali 15 kurang 11 bagi 3 kali 13. Oke, selesaikan dulu. Ini 8 bagi 10 kali 15. Kita dapat ini tadi ya. 12. Oke, sekarang 12 kurang 11. 1. 1 per 3. 0,33. 0,3. 0,33333 kali 13 4,33. 4,33. tambah 56,5. 60,833. Oke. Berarti desil 8 ya, atau D8 atau 80% dari hasil panen selama 15 hari itu adalah 60,8333 kilogram. Yang di data tidak dikelompokkan itu coba yang lalu desil 8 juga ya kita cari ya. Yang minggu ke berapa itu? 4 kah? Coba Anda lihat kembali catatan Anda. Apakah hasilnya sama atau berbeda untuk desilnya? Kalau tanya juga desil 8 ya, saya juga lupa. Desil 8. Iya, Pak, desil 8. Berapa hasilnya untuk data tidak berkelompok? Iya, desil 8, Pak. Berapa hasilnya?
59,6. 59,6. Kalau data berkelompok desil 8 60,833. Beda ya, itu tadi saya bilang. Ya, yang di awal seperti yang saya jelaskan. Karena kalau data yang sudah dikelompokkan ini nilai realnya kita sudah tidak ketahui. Oleh karena itu ya kita hanya bisa menduga ya atau melakukan interpolasi, namanya interpolasi tadi dengan rumus sehingga kita ketemu angkanya. Mau dicatat dulu? Dicatat dulu ya. Masih catat, Pak. Ya, silahkan. Oke, jangan lupa di sini nanti tolong diganti dulu ya ini. D8 harusnya bukan K3. D8 ya. Karena yang kita cari desil 8. Jadi tolong diganti di catatannya dengan D8. Atau desil 8 juga boleh. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita lanjut. Sebenarnya pola perhitungannya kalau Anda lihat sebenarnya mirip-mirip juga ya dengan data-data berkelompok yang lain itu. Rumusnya hampir sama. Kalau Anda lihat kuartil, desil, persentil malah sama. Hanya membedakan tadi. Kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Hanya itu saja yang membedakan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke persentil. Persentil, kalau tadi kuartil bagi 4, kalau desil bagi 10, persentil bagi 100. Ya. Sehingga terdapat 99 persentil. Dari persentil 1, persentil 2, dan seterusnya. Sampai ke persentil 99. Atau 90%, 99%. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah juga saya singgung di materi pertemuan keempat itu bahwa persentil dan desil ini atau terutama persentil ya itu berguna sekali ketika data kita itu
banyak ya. Kita mau tahu data kita yang berada di atau posisi yang keberapa itu dengan mudah kita bisa ketahui gitu. Itulah manfaat atau kegunaan dari presentil. Tapi ya tadi presentil ini agak tidak pas atau tidak cocok ketika kita walaupun bisa dihitung ya, tapi sebenarnya tidak cocok untuk data-data yang jumlahnya terlalu sedikit. Ya, seperti itu. Nah, untuk presentil di sini kita menggunakan rumus ya. Kemudian mencari letaknya dulu di sini. Itu rumusnya I per 100 dikali N. Ya. Sekali lagi, I ini sangat tergantung presentil keberapa. Misalnya kalau kita mau tahu letak presentil ke 90, ya berarti 90 per 100 kali N. Atau kita mau tahu presentil yang ke 56, ya berarti 56 bagi 100 kali N. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk menginterpolasi kelas, bukan median ya, kelas presentil, kita pakai rumus PI sama dengan L ditambah I dibagi 100, kemudian dikali N, kurang CF dibagi F kali I. Di mana PI itu ya presentil kesekian ya, tergantung. Ini perasaan yang lalu ini kemarin saya sudah edit ya. Kenapa dia tidak berubah ya? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita lanjut. L itu adalah tepi kelas bawah kelas presentil. Ya. Kemudian N itu adalah jumlah frekuensinya atau jumlah data kita. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. Ya. Dan F itu adalah frekuensi kelas presentil. Sedangkan I itu adalah intervalnya. Kemudian kita masuk ke rumus, ke soal, dan simulasikan. Masih sama soalnya, saya tidak mau ubah-ubah supaya kita sama ya, lurus terus kita kerja pakai soal itu. Nah, di sini diminta untuk carilah nilai presentil 15 dari data yang telah dikelompokkan. Oke. Ya, silakan dicatat lagi ya, soalnya ini dicatat kembali. Saya persilahkan.
Oke, kita lanjut. Sudah ini? Belum Pak, sabar sedikit. Sudah, Pak. Oh ya. Yo. Saya tunggu ya. Sudah Pak. Oke. Baik. Langkah pertama kita menentukan apa? Langkah pertama kita buat apa? Ayo. Menentukan Letak. Letak persentil. Oke, letak persentil. Yang kita maksud persentil 15. Rumus. I bagi 100 kali N. I per 100 bagi dikali N. I-nya berapa? 15, Pak. 15. 15 bagi 100 dikali dengan N. N kita 15. Berapa? 2,25 Pak. 2,25. Oke, 2,25 itu ada di mana? Lihat frekuensi kumulatif kurang dari. Kelas kedua, Pak. Dua, Pak. Kelas kedua. Oke, Kelas good. kedua. Lanjut. Masukkan ke rumus. Ya. Berarti kelas kedua kita ini adalah kelas yang ada persentil 15-nya di situ. Terus kita masukkan ke rumus. Tepi kelas bawah. 2,85 ditambah I 15 bagi 100 dikali N 15 ya. Kemudian kurang CF frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung persentil 15 yaitu 1 ya. Lalu dibagi F frekuensinya kelas persentil 15 tadi atau dalam hal ini 3 lalu dikali dengan I intervalnya 13. Masukkan ke rumus ya. Ini Anda tolong ganti ya, P15 sama dengan 28,5 ditambah 15 per 100 kali 15 kurang 1 bagi 3 dikali 13. Oke, kita selesaikan dulu yang 15 per 100 kali 15 ini. Kan dapat 2,25 ya. Kemudian 2,25 kurang 1 dapat berapa? 1,25. 1,25. 1,25 bagi 3. 0,416. Kali 13. 5,416. 5,416 ditambah 28. 33,416. 28,5 bukan 28. 33,916. Ya, oke. Artinya apa ya? Artinya hasil panen Pak Umbu dalam 15% ya hasil panen atau persentil ke-15 dari hasil panen Pak Umbu selama 15 hari itu adalah 33,916 kilogram. Seperti itu. Silahkan dicatat. Mau dicatat dulu ya? Iya Pak. Iya. Ya, Pak. Oke, silahkan.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sekarang kita lanjut ya. Hubungannya apa? Ya, ini saya coba merangkum saja ya bahwa yang saya sudah pernah utarakan sebelumnya bahwa median, kuartil 2, desil 5, persentil 50 itu sebenarnya mereka letaknya sama ya. Ketika kita mencari median sama saja kalau kita mencari kuartil 2 sama saja dengan desil 5 dan persentil 50. Atau misalnya desil 1 dengan persentil 10 itu sama pasti. Desil 2 dengan persentil 20 misalnya itu sama ya. Jadi maksud saya kenapa ini perlu saya jelaskan ini supaya kalian juga punya bayangan gitu bahwa data itu kan tergantung ya konteks kita itu. Kalau di median kan konteks kita membagi data menjadi 2 bagian. Kuartil menjadi 4, desil menjadi 10, persentil bagi 100. Intinya sebenarnya yang mau ditekankan di sini adalah kita mau lihat ukuran pemusatan kita itu ada di mana. Kemudian data kita itu tersebarnya seperti apa ya. Dan itu nanti modal kita untuk belajar di ukuran penyebaran atau ukuran dispersi. Ya, minggu depan dan selama beberapa minggu ke depan ya kalau tidak salah 3 atau 4 minggu saya tidak ingat, tapi di RPS itu kita sudah tulis bahwa habis ukuran pemusatan kita belajar terkait ukuran penyebaran ya. Jadi ukuran pemusatan itu adalah satu ukuran yang mau tahu kita punya data itu ada di posisi mana. Itu intinya sebenarnya. Sedangkan ukuran penyebaran itu tadi ya yang sudah saya bahas minggu lalu ya dan di pertemuan kelima dan juga sudah saya singgung juga pada pertemuan ketiga. Ketika nilai rata-rata tidak sama dengan median dan juga dengan modus itu yang terjadi data kita pasti mengalami yang namanya kemencengan ya. Dan seberapa besar data kita itu menceng atau data kita itu menyimpang ya dari kondisi yang kita harapkan itu kita akan banyak bahas di ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu nanti banyak juga ya ragamnya. Sama kayak ukuran pemusatan kan kita bahas ada rata-rata, kita bahas median, modus, kemudian kuartil, desil, persentil itu semuanya merupakan jenis dari ukuran pemusatan ya. Dan di ukuran penyebaran juga itu banyak ragam, banyak jenisnya ya. Dan sekali lagi saya bilang manfaatnya ukuran pemusatan dan penyebaran itu pada deskriptif, apalagi Anda yang akan mengambil riset ya yang temanya kuantitatif atau menggunakan data-data kuantitatif, data-data yang berbentuk angka itu akan sangat-sangat sangat-sangat Anda harus kuasai ya yang namanya statistik deskriptif ini. Oke, yang berikut jangan lupa tugas kedua ya. Tugas kedua ini ada data ya. Ini terkait jumlah pembeli yang datang ke tempat penjualan selama 15 kali panen. Ada data dari Pak Ama dan Ibu Ina ya. Di sini suruhannya jelas ya, ada 4 nomor ya, yang kemarin sudah saya bilang cicil memang ya. Cicil memang ya. Tugas ini dikasih waktu selama 1 minggu ya. Silakan Anda kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan. Seperti itu. Nanti sebentar saya akan buatkan ini ya. Linknya ya di Google Classroom biar Anda bisa mengumpulkannya di situ. Oke, bisa paham tugas yang kedua ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, nanti kerjanya ini tidak perlu diketik ya. Kalau Anda baca di suruhannya, apa saya cari dulu dia punya tugas.
Ada Kentara? Halo? Sudah, Pak. Ya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Di sini data ya tadi soalnya sudah jelas, saya pikir suruhannya juga jelas ya apa yang Anda harus buat. Lalu format pengerjaannya tugas tidak perlu diketik ya, tulis tangan saja. Lalu tulisan tangan itu tolong saya ataupun asisten bisa baca ya. Kemudian dibuat format PDF ya pada kertas kerja dan dikerjakan secara individu. Kemudian nanti gunakan double folio ya. Jika jawaban melebihi 1 nomor ya silakan double folionya double. Silakan dibanyakkan. Kemudian ada lembar kerja Anda, nanti tulis ya tugas statistik deskriptif, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirawacana, nama lengkap Anda, NIM Anda, tugas kedua, dan silakan Anda kerjakan sesuai nomor yang diberikan. Kemarin ada yang tanya saya ya, apakah boleh kita tidak sesuai nomor? Silahkan. Yang penting adalah Anda mengerjakannya jelas itu ya, nomor berapa dikasihkan. Jangan Anda tulis nomor 2 tapi pengerjaannya nomor 3. Nah itu membingungkan kami ya. Kita otomatis akan sulit untuk periksa yang seperti itu. Jadi kalau saya sih kerja aja sesuai nomor biar lebih mudah kita memeriksanya ya. Gitu. Kemudian kalau Anda mau dapat 100 ya bagaimana Pak? Silakan baca rubriknya ini. Ada 28 nomor ya atau rubrik ya. Intinya adalah Anda mengerjakannya kalau mau dapat nilai 100 ya, mengerjakan semua soal yang kami berikan dengan hasil akhir yang tepat, kemudian proses kerja yang benar dan juga terdapat penjelasan ya atau Anda memberi makna terhadap hasil proses kerja tersebut atau hasil angka tersebut. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk tugas kedua. Waktunya 1 minggu ya. Di sini tugasnya saya kasih hari ini. Sebenarnya Anda sudah tahu tugas saya dari lama ya, bukan penanya. Terus kumpulkan pada tanggal 25 Oktober. Itu 1 minggu depan ya. Seperti itu. Ini di sini sudah tertulis tanggalnya. Jadi sebenarnya tugas-tugas saya itu Anda bisa baca, Anda bisa lihat, Anda bisa telaah terlebih dahulu ya, supaya tidak tiba-tiba ya tugas. Kalau saya itu tugasnya selalu terstruktur ya, mengikuti RPS juga. Ada di pertemuan mana. Ya. Anda kalau mau lihat itu ya lihat di RPS ya, betul tidak, sesuai tidak. Ya. Atau tugasnya di situ sesuai tidak. Tanggal atau rencana yang kita sudah bahas sebelumnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya persilakan. Kita masih 30 menit. Oke. Kalau tidak ada, saya berhentikan rekaman ya.